Istri bisnis skincare online. Profitnya. Perempuan kalau punya uang biasanya jamaah, rata-rata perempuan kalau punya uang dan dia di atas suami, karakternya berubah 180 derajat jadi belagu. Saya rasakan itu dan saya berdoa, ya Rob, setelah corona saya tak mau rezeki saya lebih kecil dari istri saya. Saya harus menjadi power ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Aku yang mencari rezeki, dia yang tidak boleh kerja, harus makan dari rezeki aku. Karena rata-rata perempuan kalau uangnya lebih banyak belagu. Jamaah, kenapa perempuan belagu? Karena tingkat emosionalnya. Jamaah, wanita punya dua kelemahan, lemah akal dan lemah iman. Kenapa lemah akal? Karena perempuan biasanya selalu memandang dengan perasaan. Kalau melihat sesuatu tidak dengan logika, tapi perasaan. Contoh saja, satu hari saya lupa telepon istri saya, ngambek. Padahal dia tahu saya sibuk ceramah, tapi ngambek. Karena apa? Dia nggak pakai logika, tapi pakai hati. Makanya perempuan lemah akal. Yang kedua, lemah iman. Karena perempuan sebulan sekali tidak beribadah karena sedang datang bulan. Laki-laki beda. Laki-laki tidak ada datang bulan, perempuan datang bulan. Kenapa lemah iman? Setiap wanita haid, hormon stresnya naik. Kalau perempuan datang bulan, Ismail, kalau perempuan datang bulan, hormon kortisol naik. Makanya jangan macem-macem sama perempuan yang sedang haid. Banting. Betul-betul dibanting sama perempuan. Laki-laki harus sadar, ketika wanita haid tidak sholat, tidak puasa, hanya berzikir saja, tingkat emosionalnya labil. Itulah yang membuat perempuan akhlaknya juga labil berdasarkan situasi dan kondisi. Kalau awal bulan cerah, awal bulan cerah karena gajian suami. Pertengahan mulai ekspresi separuh-separuh. Akhir bulan jamaah harus dijaga ya, emosional dan akhlak. Ini penting. Yang kedua, penampilan. Ingat, ingat, jamaah, penampilan dijaga karena godaan laki-laki adalah perempuan. Yang ketiga yang harus selalu dijaga itu adalah perhatian. Ibu, anak berapa? 13. Wow. Normal. 13-nya normal lahirnya. Keren. Anak sekarang manja, anak pertama udah sesar. 13. Oh. Wow, normal. Keren amat. Ibu, 13 anak beres. Suami ya beres gak? Ngurus 13 anak, suaminya gak beres. Iya, maksud saya kalau perempuan sudah sibuk dengan anak, biasanya
perhatian ke suami kurang. Betul. Dulu belum ada anak, kaos dalam disiapin, celana dalam disiapin, sabuk disiapin. Sekarang anak dua, boro-boro disiapin. Tetapi saya sadar, karena perempuan sibuk dengan anaknya. Tetapi ingat, perhatian tidak boleh kurang. Kalau istri perhatiannya kurang, akhirnya suami diperhatikan orang lain. Kalau sudah suami diperhatikan orang lain, berarti tolong introspeksi diri, kita yang kurang. Jamaah, modal yang ketiga, waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ciptakan unsur kasih sayang. Ibu rumah tangga, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat, berarti tidak boleh membocorkan aib rumah tangga. Ada yang pernah cerita tentang suami kepada orang lain? Ada? Yang mana? Yang mana orangnya? Jamaah, apakah boleh buka aib suami? Tetapi kenapa dibuka juga? Jangan pernah cerita urusan rumah, simpan di dalam, curhat kepada, nggak perlu curhat kepada orang lain. Kita tahu tidak ada rumah tangga yang mulus. Betul. Ujiannya, cobaannya luar biasa. Makanya simpan, itu adalah aurat. Apalagi semenjak ada Instagram, perempuan tidak curhat kepada teman, tetapi kepada media sosial. Kurang apa aku padamu? Sekian lama aku hidup denganmu, mendampingimu dalam suka dan duka. Akhirnya ini yang kau berikan padaku. Curhat di media sosial, dibaca se-Indonesia. Puas. Jamaah, jangan pernah membuka aib rumah, simpan di dalam, curhat kepada. Yang berikutnya, fungsi pakaian adalah menghangatkan. Ibu, sudah merasa hangat dengan suami? Hangatnya seberapa? Suami merasa hangat dengan ibu? Ibu, ibu, seminggu berapa kali menghangatkannya? Jamaah, jamaah, secara teori, berhubungan badan cuma 1 menit tidak bagus. 5 menit lumayan, 7 menit bagus, 1 jam kelamaan. Itu teori. Jadi kita ambil yang tengah-tengah aja. Berapa idealnya kita berhubungan badan yang paling bagus? 30 menit. Perempuan itu paling susah masturbasi. Artinya apa? Bergairah. Suami harus pakai pemanasan dulu. Jamaah, Ustadz jorok. Bukan jorok, ini ada aturan kitabnya. Jamaah, bukan jorok tapi ada aturan kitabnya. Ada 3 ur yang tidak boleh ditinggalkan: sumur, dapur, dan kasur. Nah, untuk urusan ini yang paling sensitif. Jadi tolong perhatikan, jamaah, jangan hanya menunggu diminta, tetapi seorang istri lebih baik
nawarin, abang, bang, abang. Nabila, jangan malu untuk meminta ya. Karena sedekah yang paling bagus adalah istri yang rajin meminta. Malam Jumat pasang kode, bang, abang. Jamaah, ibu, kalau di dalam rumah jangan pakai jilbab. Beli baju seksi. Kalau perlu baju renang. Jamaah, menggoda suami penting. Menggoda suami wajib. Sebelum suami digoda orang, harus itu. Ibu tidak akan pernah merasakan sakitnya suami yang diambil orang. Tapi saya merasakan bagaimana ibu saya melihat suaminya diambil orang. Sebelum diambil orang, tolong mati-matian pertahankan servis diri. Kalau suami lupa minta, ibu yang minta. Abang, boleh. Karena suami kadang lupa kalau sudah jadwalnya. Yang ketiga, jangan pura-pura puas. Survei membuktikan banyak hubungan suami istri puas di laki, ternyata tidak puas di perempuan. Itu bahaya. Karena apa? Lakinya seneng, perempuannya merana. Ibu, kalau ibu memang tidak puas, ngomong, bang, lagi, abang, lagi. Boleh, boleh, tetapi berwudu dulu. Ada aturan syar'i. Ketika suami istri ingin mengulangi yang kedua kali, boleh asalkan berwudu dulu, main lagi. Main-mainan lah. Jamaah, semoga bisa menjaga diri ya. Karena untuk kepentingan rumah tangga agar senantiasa bahagia. Coba kita tanya dulu sama pelaku yang 26 tahun. Bunda aja, apa yang membuat pernikahan ini langgeng? Apa rumusnya? Ayo dong, cerita dong. 26 tahun, tidak muda loh ya. 26 tahun. Saya aja baru 8 tahun. Tapi beliau 26 tahun. Apa ya? Alhamdulillah suami sayang. Oh, suaminya. Berarti suaminya hot. Oh iya. Pak Haji, imam yang baik, Masya Allah. Pak Haji, siapa yang paling hot? Ya istri lah. Jamaah, bercanda ya. Ibu Bunda Haja bilang suaminya adalah suami yang baik. Masya Allah. Itu yang penting. Punya suami yang soleh. Jangan soleha. Tunkahul mar'ah li arba'. Menikah tujuannya 4. Li jamaliha, kecantikannya. Li maliha, duitnya. Li nasabiha, keturunannya. Li diniha, agamanya. Fatfar bidadiddin, taribat syadaka. Pilihlah karena agama pasti akan bahagia. Nabila, kamu memilih Ismail dari faktor akhlak dan agama. Itu yang penting. Kalau sudah punya suami yang akhlaknya bagus, pasti kamu bahagia.
yang agamanya baik, insya Allah bahagia, karena dia akan memperlakukan seorang istri dengan cara mulia. Kok bisa? An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istrimu dengan sangat baik. Suami yang baik tidak akan pernah mencaci maki istrinya. Suami yang baik tidak akan pernah melukai perasaan istrinya. Suami yang baik akan memuliakan wanitanya, dan suami yang baik tidak akan pernah menyakiti dengan pukulan pada tubuhnya. Kalau ada suami yang sudah mulai memukul istrinya, berarti ia tidak tahu aturan agama. Loh Ustadz, tapi ada aturan memukul. Betul. Di Al-Quran, memukul itu bukan meninju, tetapi cukup dengan pukulan di betis. Kode berarti suami sangat marah. Kalau sudah ibu dipukul begini, kode suami marah. Tetapi kalau belum peka juga, ini yang heran. Apa sih? Apa? Nggak peka. Suami kalau sudah begini, berarti dia marah. Marahnya udah kelewatan karena sikap kita. Oleh karenanya, suami yang baik, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum linisa'uhum khuluqan. Yang paling baik adalah yang paling berakhlak. Dan suami dikatakan baik kalau muncul dari istrinya kalimat yang baik. Wajah suami baik gak? Alhamdulillah. Apa ini? Baik. Baik. Masya Allah. Iya, bener Ustadz, gak kaleng-kaleng Ustadz katanya. Masya Allah. Baik. Kelihatan dari wajahnya. Ya, kelihatan. Baik. Pendiam Bapak. Coba. Gimana? Dari awal sampai sekarang sampai kayak pengantin baru. Wow. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Baik. Beliau seperti pengantin baru, nggak pernah ribut-ribut, paling rame-rame saja. Coba, karena mereka ini pasangan yang kita contoh, saya akan sedikit survei. Angkat tangan, ya, iya, nggak pada pacaran. Waktu kenal nggak pacaran? Nggak pacaran nggak dijodohkan, nggak pacaran, nggak dijodohkan, gimana caranya? Coba Bapak dan Ibu, kita akan survei seperti pengantin sebentar lagi ya. 26 tahun, angkat tangan yang cocok. Misalnya, siapa yang paling dermawan? Nah, ya. Nah, ya kan? Coba, Bu Anda Haji, siapa yang paling cerewet? Yang mana Pak? Ya. Bapak takut. Jamaah, memang suami istri begitu, betul. Kalau suaminya pendiam, istrinya mesti cerewet. Kalau istrinya pendiam, suaminya cerewet. Kalau suami istri sama-sama diam, manikin patung. Jamaah, alhamdulillah. Jadi ketenangan, kebahagiaan itu bagian dari konsep pernikahan. Tapi ingat, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma'. Setan itu diperintahkan iblis yang membangun istananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu fa'danahum minhu, dan dia mencari setan untuk diperintahkan mengerjakan pekerjaan iblis. Manzila a'damahum fitnah, yang dicari iblis
adalah setan yang bisa membuat fitnah terbesar. Yaji'u ahaduhum fayakul, datanglah satu setan kepada iblis. Iblis, fa'altu kada wa kada, aku melakukan ini dan ini. Lalu iblis berkata, fayakul ma sona'tu syai'an, pekerjaanmu biasa aja. Thumma yaji'u ahaduhum, datanglah satu setan kepada iblis bernama Dasim. Jamaah, datang satu setan bernama Dasim dan dia berkata, fayakul ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imro'atihi, aku ceraikan suami dari istrinya, aku ceraikan istri dari suaminya. Apa jawaban iblis? Fayudnihu minhu fayakul wa yakul ni'ma anta, pekerjaan yang paling aku sukai, pekerjaan yang iblis banggakan apabila berhasil memisahkan suami istri. Jadi kalau ada suami istri yang bercerai, istri dan suami yang bercerai, itulah pekerjaan besar yang dimenangkan oleh iblis, dan pelakunya adalah Dasim. Nabila, ingat, perusak rumah tangga itu disponsori iblis dan dikerjakan oleh setan yang namanya Dasim. Maka sebesar apapun masalah rumah tangga, tolong jangan sampai emosi dalam menyelesaikannya. Kalau sampai ada kata talak, kata cerai, sampai dia bercerai, berarti itu pekerjaannya Dasim. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Jamaah, saya titip ya, tolong jaga rumah tangga, tolong jaga rumah tangga, jangan sampai bercerai. Kalaupun bercerai dibolehkan, itu jalan terakhir kalau sudah tidak menemukan solusi kehidupan. Tetapi usahakan selalu bersama, seia sekata dalam cinta dan kehidupan. Insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa Budi? Sudah mau jam 12. Masya Allah. Jamaah, boleh kita mendekati pengantin? Ini siapa? Hah? Oh, Korik, sudah Korik tadi. Oke. Ismail boleh berdiri sebentar? Ismail usia berapa sekarang? Ismail usia 26, masih muda ya. Saya menikah usia 35. Sekarang 43. Tapi kayak seumuran ya. Jamaah, di segmen terakhir ini saya ingin Ismail mengungkapkan rasa cinta kepada Nabila. Nabila boleh berdiri? Boleh ya jamaah ya? Mengungkapkannya dalam bahasa India. Boleh dibuka maskernya? Ismail, ikuti saya. Kehta heman, ya. Kehta heman, ikuti aku. Kehta heman, kehta heman, apna milan, apna milan, apna heman, दुनिया में mati coba dunia में
Yang ini harus kenceng. Kahuna pyar hai. Karona. Bukan karona. Bukan karona. Kahuna. Kahona. Kahuna pyar hai. Kahona pyar. Jangan ngeliat gue. Itu bilangnya ke sana, dia bilang ke gue. Ismail, pegang tangannya. Ya. Kahona pyar hai. Kahona. Katona, bukan katona. Kahona. Kahona pyar hai. Masya Allah. Tepuk tangan dong, takbir. Alhamdulillah. Jamaah, sudah jam 12 menjelang salat duhur. Semoga manfaat yang kita terima hari ini menjadi modal buat pernikahan. Kalau ternyata semua aturan menikah datangnya dari Allah dan harus kita ikuti. Kita doakan semoga kedua pengantin menjadi sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi keduanya, menjadikan keduanya pasangan yang berbahagia, dilimpahkan keturunan yang banyak dan dilimpahkan anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Terima kasih. Doa ya, siap. Terima kasih semuanya. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa berkah dan ridho kita kepada Allah. Ya, istrinya lagi di mobil. Oh, masih Zoom. Ya. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamd yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa barakallahu alaykuma wa baraka alaykuma jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.